Ini adalah video kedua mengenai analisis BVL. Sebelum kita membahas lebih dalam, kita review dulu yang ada di video pertama. Nah, ini bisa kita lihat, ini dari video yang pertama. Jadi untuk detailnya bisa dilihat di video sebelumnya. Dimana kita lihat di sini ada penjualan 100.000 dan di sini ada per unitnya. Nah, intinya margin kontribusi itu adalah penjualan dikurangi beban variabel, itu adalah margin kontribusi. Jadi 100.000 dikurang 60.000 itu margin kontribusinya adalah 40.000. Begitu juga per unitnya, 250 kurang 150 itu adalah margin kontribusi. Dan di sini ada persentase penjualan. Persentase penjualan itu adalah dibagi penjualan. Jadi anggap saja penjualannya 100%, beban variabelnya 60/100, maka dapatlah 60% dan margin kontribusinya adalah 40%. Nah, ini dulu yang kita pahami karena angkanya akan kita gunakan. Angka yang di sini akan kita gunakan untuk video yang kedua ini. Nah, sekarang kita masuk ke materinya. Pada materi di sini ada soal di mana logikanya seperti ini. Kita itu ada ingin mendapatkan laba. Ya, perusahaan kalau menjual barang tentunya ingin mendapatkan laba. Nah, sekarang berapa laba yang diinginkan perusahaan? Laba yang diinginkan perusahaan di sini yang diinginkan adalah 40.000 dolar. Jadi targetnya kita ingin menjual barang dan mendapatkan keuntungan sebesar 40.000 dolar. Jadi ingin mendapatkan laba 40.000 dolar. Pertanyaannya, agar kita mendapatkan 40.000 dolar, berapa unit yang harus kita jual? Jualnya butuh berapa unit? Karena kalau jualnya sedikit, tentunya kita nggak akan mendapatkan keuntungan. Dimana materi sebelumnya kita sudah membahas mengenai titik BIP. Nah, kita logikakan saja yang sebelumnya. Kalau kita berhasil menjual 400 unit, kita hanya di sini kita masih mengalami laba ini ya. Kita mengalami laba 5.000. Jadi kita memproduksi 400 unit itu labanya hanya 5.000. Nah, sekarang yang kita inginkan, kita nggak mau labanya 5.000 dolar. Yang kita inginkan adalah laba 40.000 dolar. Nah, sekarang kalau menjual 40.000 dolar, berapa unit yang harus kita produksi? Tentunya bukan 400 unit ya. Kalau tadi soal 400 unit kita hanya dapat laba 5.000. Tapi yang sekarang kita inginkan, kita ingin dapat laba 40.000. Berapa unit yang harus kita jual? Nah, itulah rumus yang kita gunakan. Ya, makanya laba sama dengan margin kontribusi per unit kali Q. Q ini kuantitasnya berapa unit ya. Ini yang jadi pertanyaan, berapa Q-nya? Dikurangi beban tetap. Nah, kita tadi sudah ambil contohnya dari yang sebelumnya. Jadi beban tetapnya adalah 35.000, sesuai yang ada di soal ini juga beban tetapnya 35.000. Laba yang kita inginkan adalah 40.000 dolar. Jadi 40.000 dolar sama dengan 100 dolar. Nah, dapat dari mana 100 dolarnya? Ini bisa dilihat contohnya di sini. Ini margin kontribusinya adalah 100 dolar ya. Kembali lagi, ini contohnya ada di video yang pertama. Jadi lihat lagi di video pertama. Di sini ada 100 dolar. Margin kontribusinya adalah 100 dolar dikalikan dengan Q dikurangi 35.000 sesuai dengan rumus yang ada di sini. Ya, labanya 40.000, margin kontribusi per unitnya adalah 100 dolar dan beban tetapnya 35.000. Dan ini rumus matematika biasa ya. 100 min 35.000 ini sebenarnya pindah ke sini jadi nambah ya, 35.000 ditambah 40.000, jadi dibalik sama saja. Jadi bisa dituliskan bisa seperti ini, bisa juga ditulisnya seperti ini. 35.000 ditambah 40.000 sama dengan 100 dikali Q, kan sama saja ya. Dua ini sama saja. Sekarang berapa Q-nya? Q-nya ya 35.000 tambah 40.000. 40.000 tambah 35.000. Kalau sudah hasilnya ketemu, nanti dibagi dengan 100. Jadi rumus matematika biasa, 35 tambah 40
maka dapatlah 75.000 sama dengan 100 Q. Jadi Q-nya 75.000 dibagi 100, dapatlah 750 unit. Jadi intinya sama saja ya. Mau ditulis seperti ini atau di sini sama saja. Jadi hasilnya sama-sama 750 unit. Jadi perusahaan harus menjual 750 unit agar bisa mendapatkan laba 40.000. Jadi kita sudah ketemu. Kalau mau dapat laba 40.000 berarti kita harus menjual sebanyak 750 unit. Nah, ini metode yang pertama. Yang kedua ada metode menggunakan rumus. Ya, kalau tadi menggunakan persamaan, sekarang rumus. Tapi intinya sama saja. Target laba tambah beban tetap. Sebenarnya ya ini 40.000. Ya, labanya 40.000 ditambah beban tetapnya 35.000. Nah, ini kan hasil tambahnya ya 75.000. 75.000 dibagi 100. 100 ini apa? Ya, itu adalah margin kontribusi per unit. Jadi 40.000 per tambah 35.000 bagi 100. Itulah hasilnya. Jadi sama saja sebenarnya. Bisa dipilih salah satu karena hasilnya akan sama saja. Nah, itu yang kalau menggunakan unit ya. Kalau di sini kita analisis target laba. Kalau di sini pertanyaannya adalah berapa dolar. Jadi kalau yang sebelumnya pertanyaannya untuk mendapatkan 40.000 dolar, laba 40.000 dolar, berapa unit yang harus kita jual? Nah, tapi kalau di sini pertanyaannya adalah berapa penjualan yang harus kita lakukan untuk mendapatkan laba 40.000. Jadi sama saja dengan yang tadi. Bedanya kalau yang tadi kita menggunakan unit, sekarang kalau dijadikan dolar ini berapa sih sebenarnya? Penjualannya harus berapa dolar ya. Ini dalam bentuk unit, ini yang dicari dalam bentuk dolar. Nah, rumusnya sedikit berbeda. Di sini adalah rasio margin kontribusi kali penjualan. Nah, rasio margin kontribusi itu yaitu yang di sini 40%. Kalau tadi kita menggunakan 100 dolar per unit, sekarang kita menggunakan 40%. Makanya ini yang kita gunakan. 40% ya. 40%, 40% itu 0,4. Ya, jadi 40% itu sama dengan 0,4. 0,4 kali penjualan dikurangi 35.000, konsepnya sama ya. Jadi bisa saja dituliskan seperti ini. Hasil pindahnya boleh seperti ini, boleh juga langsung ditulis 0,4-nya tetap 0,4 penjualan sama dengan ini pindah ke sini ya, minus kalau pindah ke sini menjadi plus. Jadi 35.000 ditambah dengan 40.000. Sama saja, jadi penulisannya sama saja. 35 tambah 40 yaitu 75.000 sama dengan 0,4 penjualan. Penjualannya berarti 75.000 dibagi 0,4. Ini dibagi ya, ini salah. Dibagi per 75.000 bagi 0,4 dapatlah 187.500 sama dengan penjualan. Jadi intinya kalau dalam bentuk unit itu adalah 750 unit. Nah, kalau dijadikan dolar 750 unit ini sama saja penjualan sebesar 187.500 dolar. Cara yang kedua sama seperti tadi ya, target laba ditambah beban tetap dibagi rasio margin kontribusi. Jadi sebenarnya poinnya sama saja. 40 tambah 35 ya, ini 40 tambah 35 dibagi 0,4. 0,4 adalah rasio margin kontribusi. Jadi sama saja. Silakan dipilih cara yang pertama atau cara yang kedua. Apalagi kalau cara yang pertama ini namanya persamaan. Metode persamaan. Cara yang kedua adalah model rumus. Nah, kita masuk ke berikutnya, analisis titik impas. Titik impas ini dimana labanya sama dengan 0. Jadi kita tidak laba, tidak rugi. Ya, kerugiannya 0, labanya 0. Jadi itulah titik impas. Nah, kalau kita menggunakan rumus tadi, ini rumus yang tadi ya yang kita gunakan. Rumus yang sebelumnya
Nah, ini rumus yang sebelumnya. Kalau tadi contoh yang pertama kita menginginkan laba 40.000. Sekarang kita mencari titik impas. Titik impas itu labanya 0. Berarti tinggal kita masukkan saja rumusnya. 0 ditambah 35.000 dibagi dengan 100 dolar. Ya, sama seperti ini. Jadi dapatlah titik impasnya 0 tambah 35.000 dapatnya 35.000 dibagi dengan 100, dapatlah 350 unit. Jadi kalau kita menjual 350 unit kita nggak rugi, kita juga nggak laba. Nah, sama konsepnya seperti yang tadi. Kalau ini dalam bentuk unit, berapa kalau dalam bentuk dolar? Ya, kalau dalam bentuk dolar, kita lihat contoh berikutnya. Titik impas dalam nilai penjualan. Ya, kalau tadi dalam unit penjualan. Rumusnya sama. Target laba tambah beban, kita bisa lihat ini rumus yang kita gunakan tadi. Ya, ini contoh kalau kita dapatkan 40, tapi sekarang titik impas itu labanya 0. Berarti rumusnya 0 ditambah beban tetapnya 35.000. Rasio margin kontribusinya 0,4. Jadi 35.000 dibagi 0,4. Dapatnya ini 87.500. Jadi konsepnya kita bisa menjual 350 unit. Kalau mau diuangkan 350 unit itu adalah 87.500 dolar. Nah, kalau kita berhasil menjual yang seperti ini berarti tidak laba, tidak juga rugi. Jadi kalau kita mau laba tentunya kita harus menjual di atas 350 unit atau di atas penjualan sebesar 87.500 dolar. Nah, itulah mengenai titik impas. Nah, sekarang kita masuk ke analisis mengenai struktur biaya. Nah, pada contoh ilustrasi di sini kita itu akan membandingkan. Jadi anggap saja ada sebuah perusahaan bernama Farm Inch. Ya. Yang kedua adalah Dani Farm. Jadi ada dua usaha. Di sini usahanya adalah usaha perkebunan. Jadi usaha perkebunan ini kita akan menilai mana sih yang lebih baik di antara kedua perusahaan ini. Ya. Karena mereka memiliki data yang berbeda. Nah, kalau kita lihat untuk Farm Inch, ya, di sini ada penjualan 100.000, jadi sama-sama 100.000, tapi biaya variabelnya kalau Farm Inch ini lebih tinggi, yaitu 60.000. Sedangkan kalau Dani Farm ini lebih kecil, tetapi beban tetapnya lebih tinggi. Nah, hal ini bisa saja dikarenakan di sini bisa kita lihat. Nah, ini yang pertama adalah data farm, ya, memperkerjakan orang berasal dari imigran. Di sini berarti dia sangat bergantung dengan para pekerjanya dalam memetik. Jadi semakin banyak pekerja, ya hasil perkebunannya akan lebih banyak. Sedangkan kalau Dani Farm ini berinvestasi berupa alat panen. Alat panen ini jadi anggap saja kalau Dani Farm ini fokusnya ke alat panen, ya, pada mesin lah, anggapnya pada mesin. Sedangkan Farm Inch ini kepada pekerja. Tentunya beda, ya. Kalau di sini alat, jadi anggap saja karena dia sangat tergantung dengan alat, jadi lebih banyak biaya tetap. Anggap saja dia sewa alat-alat panen. Nah, berarti kan biaya tetap kalau alat itu disewa. Sedangkan kalau pekerja, kita harus bayar gajinya. Nah, membayar gaji ini semakin banyak yang dikerjakan, bisa saja kita membayar upahnya itu akan lebih tinggi. Makanya untuk Farm Inch ini biaya variabelnya akan lebih tinggi. Sedangkan kalau Dani Farm ini biaya tetapnya akan lebih tinggi. Jadi beda. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan, mana yang lebih baik? Makanya data inilah kita dapatkan. Jadi Farm Inch ini beban variabelnya tinggi, sedangkan kalau Dani Farm ini beban tetapnya yang tinggi, sedangkan variabelnya lebih rendah. Nah, kita lihat persentasenya, ini rasionya. Bagaimana cara mencari rasio ya sudah kita bahas, ya. Jadi
kalau datanya penjualan dikurang beban variabel adalah margin kontribusi. Lalu margin kontribusi dikurang beban tetap itu adalah laba neto. Nah, jadi sama-sama dapat laba $10.000, tapi komponennya akan berbeda. Nah, persentasenya ya 100.000 di sini 100, 60.000 bagi 100 dapatnya 60%, 40.000 bagi 100 dapatnya 40%. Di sini beda ya. 30.000 bagi 100.000 itu adalah 30%, 70.000 bagi 100.000 adalah 70%. Jadi komponennya berbeda. Di sini variabelnya lebih tinggi, sedangkan di sini beban tetapnya lebih tinggi. Maka dari itulah di sini margin kontribusinya akan lebih tinggi, di sini lebih rendah. Nah, ini berpengaruh nanti pada saat perhitungan. Nah, sekarang kita ilustrasikan ilustrasi yang pertama. Ini adalah ilustrasi yang pertama. Jika kita asumsikan setiap perkebunan mengalami 10% peningkatan. Jadi, anggap saja ada peningkatan, penjualannya naik 10%. Penjualannya naik 10%, otomatis ya variabelnya bertambah ya. Jadi anggap saja unit yang kita berhasil jual itu lebih banyak. Nah, berarti kalau ada peningkatan 10%, berarti penjualannya akan naik 10%. Jadi dari sini ya kita lihat. Nah, dari 100.000 itu naik 10%. 100.000 naik 10% berarti nambah 10.000. 10% kali 100.000 kan naiknya 10.000. Jadi 100 tambah 10.000 dapatlah 110.000. Jadi ini naik 10%. Variabelnya juga naik ya, otomatis pasti naik karena kan yang kita produksi yang kita jual itu lebih banyak. Ya. Yang kita jual itu naik 10% juga. Berarti beban variabelnya akan naik 10%, 60.000, 10%-nya adalah 6.000. Berarti 60.000 tambah 6.000 dapatlah 66.000. Margin kontribusinya ya 110 dikurang 66.000. Dapatlah di sini. Di sini bukan 40.000 tapi 44 ya. Di sini saya ralat. 110 dikurang 66 dapatlah 44. 44.000 dikurang 30.000 dapatlah 14.000. Nah, terus persentasenya sama, tetap 110 ya 100%. 66 bagi 110 berarti 60%. 44 dibagi 110 ya 40%. Nah, sekarang untuk Danifam kenaikannya adalah 10%. Nah, kita bandingkan. 100.000 naik 110%, variabelnya 30.000 naik 10% berarti naiknya hanya 3.000 ya untuk variabelnya. Jadi dapatlah 33.000. Dan margin kontribusi kita kurangkan 110 dikurang 33 dapatlah 77. Lalu beban tetapnya tidak ada perubahan ya. Yang ada efeknya di sini sudah ada tulisan tanpa kenaikan biaya tetap. Jadi biaya tetapnya tidak ada perubahan sama sekali. Jadi kalau yang farm pertama itu 30.000 ya tetap 30.000, untuk Danifam 60.000 ya tetap 60.000. Dan hasilnya 77 dikurang 60 dapatlah 17.000. Nah, di sini labanya berbeda kan, sudah terlihat. Jadi kalau ada peningkatan 10%, Danifam ini lebih banyak menguntungkan dibandingkan farm inch. Jadi kalau kondisinya mengalami peningkatan, Danifam ini bisa dikatakan lebih baik, lebih menjanjikan. Nah, makanya ini efek karena beban variabelnya lebih kecil. Ya, kalau kita lihat di sini, beban variabelnya lebih kecil dibandingkan punya farm inch. Nah, ini kalau ada peningkatan ya. Kalau ada peningkatan kita lebih memilih Danifam yang lebih baik karena labanya lebih tinggi. Nah, contoh yang kedua. Kalau tadi kenaikan, sekarang penurunan. Kalau kondisinya mengalami penurunan, apakah Danifam masih lebih baik? Ya, kita lihat, kita asumsikan. Di sini kita asumsikan jika penjualan menurun kurang dari 100.000.
Jadi anggap saja penjualannya, kita lihat di sini nggak sampai 100.000. Jadi masih lebih baik Danifam atau enggak? Nah, kita hitung. Ini adalah perhitungannya, beban tetapnya. Jadi ini kalau penurunan 30.000 dan 60.000. Ini dapatnya dari sini ya, dari tetap dari yang awal 30.000 dan 60.000 data awalnya. Jadi di sini saya jelaskan kembali. Tadi data kita ini data awal aslinya ya. Ini data aslinya. Ini kalau mengalami kenaikan, tapi ternyata tidak mengalami kenaikan. Kita asumsikan malah mengalami penurunan. Nah, kalau mengalami penurunan, rasio margin kontribusi 40% dan 70%. Kita dapatnya dari sini 40% dan 70%. 40% adalah 0,4 dan 70% adalah 0,7. Lalu ada nilai penjualan untuk mencapai titik impas. Nilai penjualan untuk titik impasnya kita bisa lihat rumus yang sebelumnya. Rumus yang sebelumnya, nah ini kita bisa lihat nilai titik impas. Nilai titik impas tadi adalah target laba ditambah beban tetap. Nah, target laba kalau titik impas itu BIP berarti 0 ya. Jadi 0 ditambah beban tetap dibagikan rasio margin kontribusi. Jadi 0 ya sama saja dihilangkan. Berarti rumusnya beban tetap bagi rasio margin kontribusi. Rasio beban tetap bagi rasio margin berarti beban tetap dibagi rasio margin kontribusi. 30.000 dibagi 0,4 dapatlah 75.000. 60.000 dibagi 0,7 dapatlah 85.714. Jadi dapatnya dari situ ya. 60.000 dibagi 0,7 dapatnya 85.714. Nah, sekarang kita masuk ke berikutnya, total penjualan saat ini. Total penjualan saat ini adalah data yang sebelumnya sudah kita buat tadi. Nah, ini data saat ini. Jadi ini data aslinya. Data aslinya adalah penjualannya 100.000, penjualannya 100.000. Nah, kita asumsikan kalau mengalami penurunan. Jadi untuk saat ini ya tetap 100.000. Nah, mengalami penurunannya di sini kita lihat penjualan titik impasnya 75.000. Jadi anggap saja kita itu kalau jualnya 75.000 itu sudah titik impas, jadi tidak laba, tidak rugi. Tetapi di sini kita berhasil menjual sampai dengan 100.000 saat ini ya. Begitu juga di sini titik impasnya 85.714, tetapi kita berhasil menjual itu sebanyak 100.000 unit. Jadi batas keamanannya kalau ada penurunan, jadi statusnya kita kan berhasil menjual 100.000 dolar, 100.000 dolar. Nah, sekarang kalau kita di bawahnya, jadi asumsinya kita untuk tahun ini, jadi anggap saja setelah tahun ini kita di bawah 100.000 dolar. Nah, berapa 100.000 dolar? Ya tentunya ada batas keamanannya. Bisa kita lihat di sini. Batas keamanannya adalah kita lihat dulu di sini titik impas ya. Ada titik impas. Titik impasnya kalau yang pertama ini adalah 75.000. 75.000, maaf. 75.000. Jadi anggap saja kalau kita berhasil menjual di atas 75.000 itu sudah untung. Jadi kalau kita berhasil menjual 76.000 itu sudah untung 1.000 ya. Makanya di sini ada tulisan batas keamanan. Jadi batas keamanan itu antara 100.000 ke 75.000. Berarti ada 25.000 batas keamanan. Jadi kalau menjual batas keamanannya itu boleh di bawah 100.000 asal jangan sampai batas keamanannya itu lewat. Jadi kalau batas keamanannya itu lewat ya berarti kita menjual di bawah 75.000. Di mana titik impas kita adalah 75.000. Kalau kita jual di bawah 75.000 misalkan 74, ini sudah mengalami kerugian. Ya, mengalami kerugian.
Jual 73 ya berarti rugi lagi. Jual 70 ya rugi lagi. Kalau jual 75.000 kita masih titik impas, labanya sama dengan 0. Kalau jual 76.000 kita laba 1.000. Kalau jual 77 kita laba 2.000 dan seterusnya. Jadi itulah maksud dari batas keamanan. Jadi batas keamanan ini boleh kita menjual di bawah 100.000. Tadi di sini kan kita penjualannya menurun ya. Menurun kurang dari 100.000. Kalau di bawah 100.000 itu masih diperbolehkan, asal jangan sampai kurang dari 25.000 karena batas keamanannya adalah 25.000. 25.000 karena titik impas kita adalah 75.000. Jadi kesimpulannya saya ambil logika lagi. Di sini adalah penjualan sekarang dan titik impasnya, titik impas atau BIP itu adalah 75.000. Jadi kalau batas keamanannya itu cuma 25.000. Logikanya batas keamanan itu batas penurunannya paling rendah, paling banyak menurun itu paling banyak hanya 25.000. Jadi anggap saja penjualannya 100.000 nih. Menurun 25.000 dolar. Berarti kalau menurun 25.000 dolar berarti penjualannya cuma 75.000. Nah, 75.000 ini masih labanya 0. Kita tidak mengalami kerugian, ruginya juga 0. Nah, jangan sampai penurunannya ini lebih dari 25.000. Kalau penurunannya lebih dari 25.000, misalkan 30.000, maka penjualan kita 100 dikurang 30.000 dapatnya 70.000. Nah, ini rugi sudah. Karena kita itu titik amannya adalah 75.000 dolar. Nah, begitu juga untuk Dani Farm. Dani Farm kita lihat penjualan titik impasnya adalah 85.714. Jadi kita logikakan penjualannya 100.000. Ya, titik impasnya ada di 85.714. Batas keamanannya berarti selisihnya 100 sama 85.714, selisihnya adalah 14.286. Jadi kalau mau jual barang, jangan sampai penurunannya melebihi 14.286 ya. Kalau hanya berkurang 10.000 berarti 100.000 dikurang 10.000 berarti masih kita berhasil menjual 90.000. Ini masih untung kalau 90.000. Kalau kita menjualnya mengalami penurunan di atas 14.000, misalkan 15.000 saja. Kalau 15.000 berarti 100 dikurang 15.000 dapatnya 85.000. 85.000 ini sudah mengalami kerugian karena titik impasnya adalah 85.714. Ya, jadi kalau kita cuma menjual 85.000 dolar berarti kita mengalami kerugian. Jadi sama konsepnya. Lalu kita buatlah persentase batas keamanan. Ya, ini caranya sama, konsepnya di sini. Ya. 25.000 dibagi 100.000. Jadi ini bukan A plus B tapi A bagi B dibagi A. Ya. 25.000 dibagi 100.000 berdapatlah 25%. 14.286 dibagi 100.000 dapatlah 14,3%. Nah, bisa kita lihat kalau mengalami penurunan, yang pertama ini lebih baik karena batas keamanannya lebih tinggi, yaitu 25.000 dolar. Sedangkan kalau Dani Farm batas keamanannya lebih rendah. Jadi kita analogikakan. Di sini kita lihat 25.000, di sini 14.000. Kalau the farm inch ya, penjualan saat ini adalah 100.000. Ini yang pertama. Kalau yang Dani Farm penjualannya juga 100.000. Nah, kalau mengalami penurunan itu diperbolehkan kalau farm inch, tapi jangan sampai pengurangannya itu melebihi 25.000. Sedangkan kalau Dani
jangan sampai pengurangannya itu, jadi anggap saja penjualannya itu jangan sampai berkurang lebih dari 14.286. Nah, berarti kan kalau batas keamanan untuk farm inch ini lebih baik ya, karena lebih banyak. Jadi penurunan yang kalau dia menurun 20.000 masih aman. Menurun 24.000 masih aman. Kalau Dani nurun 10.000 masih aman, tapi kalau sudah nurunnya 15.000 itu sudah rugi. Ya. Jadi kita ambil contoh tadi, kalau penurunannya 20.000, kalau farm inch masih aman karena masih di bawah 25.000. Kalau Dani Farm menurun 20.000, ini sudah mengalami kerugian karena sudah melebihi batas keamanannya. Jadi kalau kondisi pengurangan seperti ini akan lebih baik Farm Inch dibandingkan Dani Farm. Jadi bisa dikatakan soal kita yang ada di sini semuanya ada kelebihan dan ada kekurangannya masing-masing ya. Kalau ada peningkatan, kita lebih memilih Dani Farm karena lebih baik ya. Contohnya ini, kalau ada kenaikan. Kalau ada penurunan, Farm Inch ini akan lebih baik ya, karena batas keamanannya lebih tinggi. Lalu untuk berikutnya ada leverage operasi. Tingkat leverage operasi ini adalah rumusnya margin kontribusi dibagi laba neto. Nah, di sini kita ambil contoh dari sini tadi ya. Laba netonya ini sudah kita dapat. Penjualannya sekarang ini 100.000 dolar. Kalau Farm Inch dapat keuntungan 10.000, sedangkan kalau Dani Farm dapat keuntungan 10.000 juga. Jadi laba netonya adalah 10.000, sama-sama 10.000. Nah, kita bandingkan. Margin kontribusinya kalau Farm Inch adalah 40.000. Kita lihat lagi di sini ya, margin kontribusinya 40.000, kalau Dani 70.000. Jadi 40 dibagi 10, kalau ini 70 bagi 10. Ya, dapatlah Farm Inch 40.000 bagi 10.000 dapatnya 4. Dani Farm 70.000 bagi 10.000 dapatnya 7. Inilah mengenai rumus tingkat leverage operasi. Nah, maksud angka yang ada di sini adalah kenaikannya. Jadi misalkan penjualan naik 10%, maka kalau Farm Inch labanya akan naik 4 kali lipat dari 10%. Ya, 4 kali 10%. Maka akan naik 40%. Sedangkan kalau Dani Farm, kalau penjualannya naik 10%, labanya diharapkan akan naik 7 kali lipat dari 10% tadi, yaitu dapatnya 70%. Jadi ini persentase 10%-nya dapat dari sini. Ya, kita ambil contoh. Contohnya ini tadi. Ya, kita ambil contoh yang analisis kalau kenaikan 10%. Nah, ini kan menaik 10%. Penjualannya naik 10%. Laba netonya diharapkan akan naik 40%. 40%, kita lihat awalnya labanya adalah 10.000. Labanya 10.000 naik 40%. 40% adalah 4.000. Ya, 40% kali 10.000 adalah 4.000. Makanya naik menjadi 14.000, yaitu 10.000 ditambah 40% adalah 4.000. Sedangkan kalau Dani Farm naiknya 70%. 70% kali 10.000 adalah 7.000. Jadi 10.000 ditambah 7.000 dapatlah 17.000. Kembali lagi, dapat dari mana 7.000? Ini 7.000 ini adalah 70% dikali dengan 10.000, dapatlah 7.000. Jadi kalau penjualannya naik 10%, labanya akan naik. Kalau Farm Inch akan naik 4 kali lipat dari persentasenya. Jadi kalau ini 10%, maka laba di sini akan naik 40%, sedangkan di sini akan naik 70%, sesuai dapat yang ada di sini. Ya, naik 4 kali lipat, naik 7 kali lipat. Nah, itu saja untuk pengertian dari leverage operasi. Sekian dan terima kasih. Tambahan materi, kesimpulannya lagi,
Di sini kita lihat farm inch-nya 4 kali, Dani Farm 7 kali. Jadi bisa dikatakan secara garis besar kalau ada kenaikan, Dani Farm itu akan mengalami kenaikan lebih tinggi karena naiknya 7 kali lipat. Sedangkan kalau farm inch naiknya hanya 4 kali lipat. Jadi semakin tinggi kenaikan penjualan, Dani Farm akan semakin menguntungkan karena keuntungannya akan lebih 7 kali lebih banyak dibandingkan kalau farm hanya 4 kali lebih banyak. Itu saja tambahannya, sekian dan terima kasih.